Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya agak mau minta maaf untuk hari ini, untuk dari malam ini saya belum menyiapkan naskahnya atau tulisannya, karena pertama belum sempat, kedua nampaknya tentang sunanus sholah itu cukup panjang, cukup banyak jenisnya. Jadi sholat itu kalau dirinci kesunahannya lebih banyak daripada yang wajib-wajibnya, karena kesunahan itu nanti mengarah kepada kesempurnaan, sementara yang pokok, syarat wajib, kemudian rukun-rukun ternyata tidak terlalu banyak di dalam sholat itu, tapi yang menyempurnakannya itu banyak sekali. Jadi saya baca-baca, bahkan di beberapa kitab saya coba telaah, itu antar kitab satu dan kitab lain itu berlebih berkurang. Ada yang di kitab ini tidak ada di kitab ini gitu. Jadi saya coba baca di Fathul Mu'in, saya baca di Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, saya baca dari Majmu' Syarah Muhadzab. Ternyata masing-masing kitab itu mencantumkan beberapa tapi tidak yang lain. Demikian. Jadi itu tentang sunnah sholat. Jadi ibu bapak bisa bayangkan dari mulai pertama kita suka usolli, tapi orang ada yang tidak pakai usolli. Jadi usolli itu kesempurnaan saja, maka dicantumkan di kitab satu, tidak cantumkan di kitab lain. Itu melengkapi persiapan niat. Lalu takbir, kalau dirinci takbir itu rukun pertama qauliyah, ucapan. Jadi Allahu Akbar itu rukun pertama, ucapan. Tapi kemudian ada tambahan sunnahnya, mengucapkannya sambil apa gitu. Nah maka muncullah kesunahan beberapa. Pertama sambil ngangkat tangan, ditambah lagi kapan ngangkat tangannya, dirinci lagi posisi tangannya sebelah mana. Nah itu semua masuk ke dalam sunnah-sunnahnya. Berapa lama mengucapkan Allahu Akbar? Nah ini lagi. Jadi itu satu kewajiban Allahu Akbar, tapi pelaksanaannya akan merinci beberapa kesempurnaan dalam ucapan Allahu Akbar. Kemarin saya singgung berdiri, ya, qiyam fil fardhi aja sholat. Berdiri saja, begitu dalam rukunnya. Tapi rinciannya, berdirinya bagaimana, kakinya bagaimana, tangannya bagaimana, matanya kemana. Nah itu berdirinya. Jadi itu ketiga, itu semua detail masuk ke dalam kesempurnaan sholat. Namanya sunnah sholatnya. Kemudian masuk setelah takbir dalam posisi berdiri atau gini. Berdiri itu untuk pelaksanaan rukun yang mana saja.
Ternyata takbir berdiri. Kalau kita masuk iftitah, iftitahnya berdiri. Kita masuk ke Fatihah, Fatihahnya berdiri. Ketika masuk ke surat, suratnya masih berdiri. Nah, jadi itu rinciannya yang detil. Kalau kita detilkan tentang aturan kaifiyat sholat, tapi saya sudah mencoba menulis itu, tapi belum saya rapikan. Insyaallah nanti kita sambungkan kesempatan yang akan datang ya. Nah, setelah itu kesunahan menyangkut masalah iftitah. Iftitah aja kalau dirinci itu sunnah. Tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan sunnah-sunnah lain. Maka ibu jangan heran ada yang milih Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang milih Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro pun ada yang hanya paling awal saja. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah iftitah. Tapi sunnah diperpanjang lagi. Wajhatu wajhiyal ladzi fataras samawati wal. Itu pun ada yang sampai wa ana minal muslimin. Ada yang menambahkan lagi. Nah, ini semua itu rincian tentang kesunahan. Ada beberapa kalimat kemarin saya sudah kasih al-adhkar fi sholah ya Bu ya, tapi saya kasih nomor 1, 2, 3 itu rencana saya. Yang nomor 1 nanti akan diuraikan lagi bahwa kita pilihannya doa yang mana saja. Para ulama atau orang bisa beda-beda, yang paling afdol dari pilihan tadi itu yang mana, itu soal pilihan saja, itu sunnah. Lalu dari situ masuk ke Fatihah. Sebelum Fatihah ada sunnahnya lagi. Apa itu? Ta'awudz. Nah, kalimat ta'awudz banyak lagi. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafathi. Ah, itu ta'awudznya sudah beda. Terus di situ ada jeda. Jeda juga sunnah. Dari takbir ke iftitah jangan nyambung, jangan diwasol. Allahu Akbar kabir walhamdulillah, diwasol namanya itu. Jangan diwasol, disaktah, berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Nanti dari iftitah ke ta'awudz ada saktah lagi. Jangan diwasol dari doa iftitah ke a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ke bismillah. Sunnah dipotong, jangan diwasol. Nah, itu sunnah. Lalu masuk ke Fatihah. Apa sunnah Fatihah? Nah, sunnah Fatihah contohnya tadi, kalau sholat yang afdol itu juga setiap ayat kita waqaf. Untuk apa? Untuk menghayati jawaban Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Jawaban Allah. Maliki yaumiddin, hamidani abdi. Baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hadza li wali abdi ma sa'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza li abdi wali abdi ma sa'ala. Jadi setiap ayat sunnahnya diwakaf. Nah, ini sunnah baca Fatihah. Kemudian maghrib, isya, subuh, sunnah jahar. Asar, zuhur, asar, sunnah sin. Jadi itu kalau dirinci dalam Fatihah saja beberapa sunnahnya gitu ya. Kemudian sunnah ditutup dengan amin. Juga ada saktah setelah waladhdallin, jangan diwasol. Waladhdallina amin. Itu kan diwasol ya. Terjadi sunnah saktah, waladhdallin berarti baru amin. Lalu pengucapan amin sunnahnya apa lagi? Pada aminnya sudah sunnah. Pengucapan aminnya bagaimana? Nah, berbarengan imam dan makmum itu sunnahnya. Ya, jadi dari sunnahnya saja ada tambahan rincian kesempurnaan. Dari amin ada surat. Ini juga saktah. Jangan amin diwasolkan ke surat.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kecuali tarawih yang 6 menit. Ada tarawih 6 menit atau 7 menit? 7 menit dalam untuk 20 rakaat. Nah, tentu apa boleh buat itu diwasal semua ya. Tergantung gurunya lah gitu ya. Memang gurunya bilang begitu ya. Tapi tolong rukun syaratnya terpenuhi. Baik, saya mencoba memulai. Ibu bapak bayangkan di dalam sholat itu kesempurnaannya atau disempurnakan oleh sunnah-sunnahnya. Secara fikih hukumnya sunnah. Tapi sunnah itu melekat sejak awal sampai selesai. Di situ ada kesunahannya masing-masing. Maka nanti kualitas sholat orang itu berbeda-beda, tergantung sejauh mana menunaikan pokok-pokok ketentuan ditambah dengan kesempurnaannya. Amin. Sudah amin surat. Nah, surat pun ada ketentuan lagi. Hanya pada rakaat ke-1 dan ke-2 saja. Padahal ada kaul lain yang mengatakan ketiga ke-4 boleh juga pakai surat. Tapi yang pokok ke-1 dan ke-2. Pilihan suratnya mana? Secara hukum aslinya bebas. Yang penting ayat Quran. Tapi ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Sebaiknya ayat itu yang sempurna pengertiannya. Kalau ayat. Tapi kalau surat, satu surat pasti sempurna. Tapi satu surat itu beda-beda. Ada Al-Baqarah, ada Qul. Beda enggak? Al-Baqarah 286 ayat. Tapi tidak mungkin baca Al-Baqarah seluruhnya bagi kita. Tapi Rasulullah sholatnya pernah baca Al-Baqarah. Sampai sahabat, oh ya, kali Al-Baqarah. Nanti mungkin rakaat keduanya yang pendek. Ali Imran lagi. Kirain yang keduanya pendek aja. Ali Imran 200 ayat. Itu Rasulullah ya, baik. Kita ternyata orang biasa. Tapi orang biasa pun pilih surat juga ada kesunahannya. Tadi hukum pokoknya silakan pilih ayat mana saja, surat mana saja dari Al-Quran. Min ayyi suratin au ayyi ayatin minal Quran. Yang mana saja boleh. Nah, tetapi kesunahannya pertama ayat itu sempurna dan lebih baik kalau satu surat lengkap. Maka banyak ulama pilih biar ayat saya surat pendek tapi lengkap daripada ayat panjang tapi tidak satu surat. Ini tentang kesempurnaan. Kedua diurutkan. Kalau mushaf itu dimulai dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus terakhir An-Nas, seperti itulah kalau mau milih dua surat berturutan di dalam dalam rakaat ke-1 dan ke-2. Berarti ayat ke-1 ada di depan, ayat kedua ada di belakangnya dari surat yang dipilih. Itu sunnah. Kemudian sunnahnya lagi, rakaat pertama pilih yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu kesunahan juga di dalam memilih surat. Nah, jadi itu variasi kesempurnaan dalam sholat. Jadi kesunahan itu jadi sangat panjang. Setelah itu, setelah surat ada jeda lagi. Namanya saktatus sholat. Jadi jangan selesai surat langsung ruku aja. Diwasau ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, sakta dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Allahu akbar, ada sakta. Itu saktatus sholat itu adalah hukumnya sunnah. Jadi kita sekarang sedang melengkapi apa yang kita sudah bahas. Kemarin syarat-syarat kauliyah saya tuangkan dalam al-adhkar fi sholat atau kopinya. Kemudian dalam af'al, dalam perbuatan saya sudah lengkapkan qiyamnya, rukunya, sujudnya, jurusnya sudah. Pada pertemuan yang lalu sudah difotokopi. Dan kita sekarang mencoba merinci yang jadi sunnah. Tapi mohon maaf belum saya tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Dan insya Allah kita susulkan. Nah, begitu ruku. Kemarin sudah dikatakan minimal ruku itu nunduk tangan sampai ke lutut. Nah, itu baru pokoknya sudah sah ruku. Tapi sempurnanya bagaimana? Ini punggung rata, ini tangan lurus ke ini dan genggamkan ke lutut.
Kemudian dari pantat ke kaki luruskan berdiri. Itu kemudian kakinya buka satu jengkal. Mata melihat ke tempat sujud. Nah itu sunnahnya. Jadi ruku itu hanya pendek saja kehalusannya, tetapi detailnya supaya sempurna baru disebut beberapa. Lalu selama ruku baca tasbih. Nah muncul lagi tasbih yang mana? Ini maka sunnah sholat itu akan panjang sekali. Ada yang milih subhana rabbiyal azim saja. Ada yang milih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada yang milih alam apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang milih subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ada yang milih Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan seterusnya. Itu pilihan sunnah ruku. Lalu muncul berapa lama ruku? Nah, ternyata ruku itu yang paling pokok tumanina. Itu sudah sah asal ada tumanina, walaupun tidak lama. Berapa standarnya tumanina itu? Tumanina itu ada sekitar mengucapkan subhanallah ditambah sedikit diam. Jadi diamnya itu sekitar membaca subhanallah ditambah sedikit, itu sudah tumanina. Pokok tumanina itu ya dalam ruku itu harus itu wajib. Tapi dengan diisi beberapa tasbih, disunahkan agak banyakan tasbih itu sunahnya itu. Subhana rabbiyal azim berkisar, kalau pokoknya walaupun sekali sudah cukup. Tapi kalau sempurna berkisar antara 3 kali sampai 11 kali. Itu kesunahan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi berkisar 3 sampai 11 kali. Itu sunnah ya. Itu dalam ruku. Kemudian ya i'tidal. I'tidal itu bangun kembali. Nah, dalam i'tidal kewajiban utamanya punggung tegak lagi dengan hitungan tumanina. Lamanya tumanina berdiri lagi dengan tegak, maka i'tidal itu menegakkan tulang punggungnya. Itu pokok. Lalu sunnahnya apa di situ? Nah, sunnahnya membaca Rabbana lakal hamdu. Di situ muncul lagi beberapa pilihan lagi. Rabbana lakal hamdu milkus samawati dan seterusnya. Ada lagi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu beberapa pilihan. Muncul lagi pertanyaan, tangannya di mana waktu i'tidal? Jadi detailnya panjang salat itu. Apakah kembali taruh di dada seperti tadi waktu berdiri sebelumnya, atau diluruskan ke bawah? Lurus namanya irsal, saya taruhkan sebelum. Nah, di sini muncul lagi pilihan, dua-duanya boleh. Itu i'tidal. Berapa lama i'tidal? Minimal sama dengan atau memenuhi persyaratan tadi tumanina tadi, itu minimal. Mesti ada tumanina. Ya, saya kemarin kami singgung banyak lalai di situ. Dalam i'tidal banyak lalai. Bangun sedikit lalu turun ke sujud ya. Itu namanya gurung gusuh. Atau gurung gusuh. Bahasa apa gurung gusuh? Bahasa Banten kayaknya sih. Gurung gusuh tergesa-gesa. Nah, ini ada terjemahkan itu. Tergesa-gesa. Dah. Sekarang turun ke bawah sujud. Pokok yang jadi pokok sujud aja. Yang penting turun sujud itu jadi pokok. Tapi ada sunnahnya. Nah, mana dulu yang turun? Nah, itu sunnahnya. Kemarin saya sudah singgung ya. Mana dulu yang turun ke bawah? Kaki dulu, lutut dulu, apa tangan dulu? Bareng lututnya kiri kanan atau satu-satu? Bareng tangannya kanan kiri atau satu-satu? Itu nanti detailnya. Lalu terakhir dahi. Jadi ke sujud ada standar. Standar pokoknya 7 tulang nempel ke bumi. Itu pokok. 7 tulang nempel ke bumi. Nah, itu dahi sudah saya terangkan ya. Ini yang saya mereview kembali. Jadi dahi, tangan kanan kiri, lutut kanan kiri, kaki ke kanan kiri. Sunnah jari-jari kakinya ditekuk supaya menghadap kiblat di dalam sujud.
tambahan satu lagi hidung, ya. Rata-rata alhamdulillah orang sini mancung, jadi gampang meletakkan hidung. Sunnah hidung itu juga nempel ke bumi. Kemudian tangannya gimana? Nempel, asal nempel? Ya, asal nempel. Bagusnya, nah ini bagusnya itu namanya sunnah. Bagusnya bagaimana? Jari-jarinya semuanya sejajar, diarahkan ke kiblat, diletakkan di arah bahu, tidak ke atas, tidak ke kiri, tidak ke belakang, tapi jadi itu sunnahnya. Jadi ini sobat ibu ada gambaran, insya Allah kita tuangkan dalam bentuk tulisan, mudah-mudahan bisa diingat panjangnya. Kemudian waktu sujud lagi-lagi apa? Diam saja apa boleh baca-baca? Oh ya boleh. Bagus ditambah tasbih. Ada sujud tempat bertasbih. Nah, lalu muncullah pilihan. Ada subhana rabbil a'la, ada subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ada sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basara bi haulihi wa quwwati. Ada juga apa namanya tadi subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ada lagi apa namanya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Itu pilihan. Tapi itu semua sunnah-sunnah. Boleh dalam sujud baca Quran? Makruh, tidak boleh. Itu bukan saatnya dalam sujud untuk baca Quran. Baca Quran saatnya tadi berdiri. Nah itu masuk kategori makruh kalau kita baca Quran dalam keadaan sujud. Tapi sujud itu adalah untuk tasbih. Namun demikian, kemarin saya sudah singgung, boleh menambahkan doa. Nah, cuma doanya doa, kalau obat-obatan itu daftar G. Ada tulisan rupanya itu atau lingkaran warnanya biru. Kalau hijau bebas. Kalau biru itu bebas terbatas. Ya, kalau K itu merah itu adalah obat keras, tidak boleh gitu ya. Harus. Jadi hanya bebas terbatas. Dari dalam doa boleh memilih yang mana, tetapi cara mengucapkan dan membacanya terarah, teratur, disesuaikan dengan kondisi sholat. Itu bacaan doa sujud. Nah, kemudian di sujud itu kemarin disinggung juga. Letak kaki ditekuk supaya jari-jarinya menuju Ka'bah, renggangkan satu jengkal seperti renggangnya lutut. Setelah itu duduk. Nah, duduk. Apa duduk? Perlu mengangkat tangan seperti tadi pas Sami Allah liman hamidah. Karena saya ketemu anak muda di Pasar Anyar Tangerang, sholat duhur. Saat pertama, ternyata anak muda itu ngajarin saya bahwa kalau dari sujud itu angkatin tangannya Pak. Habis sujud angkat plok jadi ke sini. Terus, jadi kalau kita kan dari sujud langsung aja ke sini kan. Dia mau diangkat ke atas dulu, baru plok ke sini. Itu Pak yang betul, mana ngajinya nih? Di Jalan Pramuka. Dan Pramuka kan toko obat. Itu agak lama diskusi dengan saya. Jadi ada paham yang begitu. Sebenarnya tidak. Akan ditemui dalam beberapa hadis, tidak ada angkat tangan dan plak ditaruh waktu duduk setelah sujud. Yang dimaksud diangkat itu tidak diletakkan di tempat sujud, tapi diletakkan di paha. Jadi waktu duduk, yang wajib duduk saja. Tapi sunnahnya, panjang lagi. Duduknya duduk iftiras, ya, tangannya letakkan di paha. Lalu mata tetap melihat ke tempat sujud. Bacaannya bervariasi lagi. Rabbi firli warhamni wajhni. Saya sudah singgung beberapa hari. Itu sunnah. Gimana kalau nggak baca apa-apa, duduk doang? Ya mungkin sakit gigi kan. Ya sah aja, karena bacaan itu juga sunnah. Tidak pakai bacaan Rabbi firli secara hukum sunnah. Tapi kalau ingin baik, ingin sempurna, berdoalah kesempatan itu. Rasul mengajarkan beberapa kalimat. Kemarin sudah singgung. Rata-rata para ulama sepakat itu ada 7 atau 8 permohonan.
pada saat duduk. Yang tujuhnya itu sahih dalam hadis. Yang kedelapan ini dipertanyakan kesahihannya, tapi diamalkan oleh para ulama. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang tujuh ini sahih, saya punya koleksi hadisnya. Yang terakhir wa'fu anni ini hanya ijtihad ulama, tetapi dicantumkan di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Di kitab hadis tidak ada yang saya cari, yang saya temukan. Tetapi semua permohonan bagus, 8 permohonan. Permohonan itu hukumnya sunnah. Berapa lama duduk? Nah, ini urusan sunnah lagi. Berapa lama duduknya antara sujud dengan sujud diselap oleh duduk itu? Pertama tumanninah, jelas harus tumanninah itu. Terus kalau terus lama gitu, duduknya lama banget. Nah, ternyata lamanya duduk itu jangan melebihi lamanya tahiyat akhir. Nanti orang bingung gitu, udah selesai padahal. Nanti di belakang subhanallah, langsung lupa kali, belum sujud kedua udah duduk lama. Nah, jadi duduk antara sujud yang baik lamanya sekitar sujud juga atau lebih pendek dari sujudnya, gitu. Jadi jangan lebih lama dari sujudnya, itu tidak indah, tidak serasi. Duduknya kelamaan, sementara sujudnya sebentar. Apalagi kalau duduknya sampai melebihi waktu dengan ukuran tahiyat akhir. Ada ulama mengatakan batal kelamaan duduknya itu. Karena itu duduk transit, penyela, pemisah antara sujud dengan sujud. Maka disebut al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Jadi waktunya, cara duduknya, bacaannya sunnah. Nah, maka sunnah akan jadi lebih panjang, lebih banyak uraiannya. Sujud kembali. Nah, sujud kembali sudah tadi ulang. Habis sujud kembali kedua, baru bangun ke atas. Muncul lagi sunnah. Diseling oleh duduk istirahat. Sunnah lagi. Nah, berapa lama duduk istirahat? Nah, lalu muncul masalah. Bagaimana dengan takbir intiqalnya? Tadi belum saya singgung takbir intiqal. Jadi setiap bergerak mesti mengucap kita. Setiap bergerak kita mengucap. Yang takbir disebut takbir intiqal. Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit. Itu Allahu Akbar itu sunnah. Kecuali bangkit dari ruku, namanya tasmiyah. Sami Allah liman hamidah. Waktu bangun dari sujud kedua mau berdiri ke atas, masuk ke rakaat kedua, disunahkan duduk istirahat. Bagaimana mengucapkan Allahu Akbarnya? Apakah 2 kali? Ini urusan sunnah lagi. Habis sujud mau bangkit, duduk dulu kan sebentar, namanya istirahat itu. Sunnah hukumnya, ya. Dan lebih ditekankan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain kadang-kadang tidak pakai itu. Allahu Akbar. Nah, kan Allahu Akbar pendek. Kalau duduk dulu jadi lama. Wow. Atau Allahu Akbar satu dengan kegiatan yang panjang, duduk dulu, cengkat bangun, lalu berdiri ke atas. Kalau satu Allahu Akbar nggak cukup, harus 2, tidak usah, 1 saja. Tapi nggak cukup atau kelamaan, nah maka dipilihlah. Apakah takbir waktu bangun mau duduk cukup, atau waktu mau duduk tidak usah mengucap, dari duduk ke atas baru ucap Allahu Akbar. Karena setiap gerakan mesti ada Allahu Akbar. Nama takbir intiqal, takbir peralihan dari satu rukun ke rukun lain. Nah, maka para ulama 3 versi itu. Ada mengatakan satu takbir seluruhnya, tapi itu sangat sulit. Tapi kalau Bapak dengar di Mekah, Ibu dengar di Mekah,
imamnya pelan aja baca Allah Akbar. Tapi mubaliknya yang ngerasin suaranya itu panjang itu. Allahu Akbar ya. Nanti Bapak Ibu setel langsung. Sekarang bisa setel langsung ya, ya. Sekarang bagus ya, nggak usah pakai TV, pakai HP, bisa langsung siaran ke Mekah. Hebat ya teknologi sekarang, setiap orang bisa lihat. Nah silakan, tapi ambil channelnya, channel langsung ke Masjidil Haram. Apa namanya tuh program yang siaran langsung. Nah kita bisa lihat dari praktek itu. Jadi kalau imam itu separuh saja, karena imam itu komando utamanya. Tapi untuk kepentingan jemaah yang banyak, maka dibantu oleh mubalik. Nah kalau saya cermati di Mekah, di Madinah itu mubaliknya mengucapkan takbir intiqal dengan mad yang panjang. Allahu Akbar, kan panjang. Berapa harkat ya? Kalau mad tabi'i cuma 2 harkat, 2 ketuk ya, 1 alif. Ternyata boleh dipanjangkan itu. Kenapa? Ada orang melarang, gak boleh itu. Maka saya pernah ketemu imam yang betul-betul nggak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek semua. Padahal itu panjang 1 alif paling tidak. Dilebihkan 1 alif boleh, boleh. Kenapa? Sebab pada kalimat Allahu Akbar yang dipanjangkan cuma pada lam doang. Yang lainnya pendek. Jadi tidak ada pembanding. Kalau ada pembanding harus benar bandingannya. Adzan nih, asyhadu an la ilaha illallah. Di mana panjangnya? Asyhadu an la aja. Ila lagi panjang. Ha illallah, 3 tempat panjangnya. Dipunten kepada para muadzin, kadang-kadang juga ada yang kurang cermat. Panjangnya sama, beda-beda. Asyhadu an la ikmat jaiz fasil, minimal 2 alif, 4 harakat minimal. Ilaha laknya mad tabi'i 1 alif. Jadi sudah perbandingan 2-1 perbandingannya. Jadi la yang kedua itu mad tabi'i saja. Asyhadu an la ilaha. Jadi beda tuh. Panjangan yang pertama laknya. Illallah mad arilis sukun. Ini bisa lebih panjang lagi. Maka rata-rata dipanjang-panjangin. Hayya 'alas shalah, yang penting nafasnya masih ada terus. Bahkan karena dengarnya panjang, ada orang nafas pendek, disambung. Hayya 'alas shalah. Karena bikin panjang sudah habis nafasnya itu. Sebetulnya tidak begitu. Tetapi mad arilis sukun itu boleh panjang banget sesuai dengan kemampuan boleh. Jadi beda-beda. Nah, yang beda-beda ini harus dipertahankan perbandingannya. Ya, jadi jangan terbalik. Lah yang pertama kurang panjang, yang tengah-tengah dipanjangin. Padahal itu mad tabi'i. Ada asyhadu an la ilaha illallah, itu kebalik itu. Lah yang pertama lebih panjang daripada lah kedua. Ini para muadzin kadang-kadang saya cermati. Tapi walaupun keliru, nggak sempat negur kalau mau sholat. Nanti sholatnya nggak jadi-jadi, negur ngajarin tukang azan dulu. Maka tukang azan siapkan, gampang azan dulu, tapi siapkan dengan ilmunya. Contoh. Nah, jadi pada satu kalimat, satu rangkaian kalimat yang punya kepanjangan berbeda-beda, maka perbedaannya harus dipertahankan. Itu rumus, karena azan itu termasuk nasar, bukan nazam. Saya mungkin pernah sampaikan. Jadi bahasa Arab itu ada terbagi 2 macam. Satu nazam, satu nasar, 2 nazam. Nasar itu susunan kalimat standar harus ikut ke ilmu tajwid. Tapi nazam itu harus boleh ngikutin nada lagu. Jadi panjang pendeknya kadang-kadang dilanggar.
tidak dipakai karena ngikutin lagunya. Tapi itu harus teks, harus bentuk kalimatnya, bentuk karangannya adalah nazom. Ya, kalau Bapak Ibu baca baca rawi itu terbagi dua itu, ada yang nasar dan nazom. Abtadiul imla bismillahil aliyah mustadira faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Itu nasar pakai tajwid. Begitu masuk kepada lagu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Udah nazom itu. Asyraqal badru alaina marhaba. Itu lagu dari kampung saya, lagu Sunda. Nah itu tidak terikat oleh tajwid karena apa? Itu nazom. Nah sekarang baca Quran, azan, iqamat, ayat-ayat yang dibaca di dalam khutbah itu nasar semua. Mesti sesuai dengan kaidah cara baca yang benar. Nah sekarang kembali saya ke sholat, Allahu Akbar. Itu bukan nazom tapi nasar, jadi terikat oleh ilmu tajwid. Tetapi pada kalimat Allahu Akbar yang panjangnya cuma atu, yaitu pada tengah lam jalalah, lam lafaz Allah, Allahu Akbar. Maka panjang ini tidak ada pembandingnya. Jadi mau agak pendek boleh, diperpanjang boleh, karena tidak akan benturan dengan panjang yang lain. Itu, maka Bapak ketemu orang baca Allahu Akbar itu ada yang pendek saja Allahu Akbar, ada yang lebih panjang Allahu Akbar. Bukan merubah hukum matnya, tapi itu tidak ada standar pembanding sehingga dibolehkan yang penting panjang ya. Nah, jadi mengucapkan takbir Allahu Akbar waktu bangkit dari sujud kedua itu boleh dipanjangkan, boleh separuh saja. Waktu bangun duduk istirahatnya ke atasnya tidak usah pakai. Atau waktu istirahat tidak mengucap Allahu Akbar tapi ke atasnya baru mengucapkan Allahu Akbar. Seorang imam lebih baik waktu ke atas. Kenapa? Supaya makmum tidak mendahului. Ya, kalau Allahu Akbarnya waktu duduk, sementara makmum nggak pakai untuk istirahat. Gara-gara dengar Allahu Akbar, kirain imam sudah berdiri, masih duduk. Makmum udah di atas. Itu makmum namanya kurang sopan. Makmum tidak ada mendahului imam. Bolehkah mendahului imam? Kalau sengaja tidak boleh, itu haram. Nah, Rasul mengatakan, la tasbiqni, jangan mendahului aku, jangan dari imam, makmum itu ngikutin. Nah, jadi sampai berdiri ternyata oleh rinci yang masalah sunnah sholat itu cukup panjang ya, cukup banyak. Belum lagi sunnah-sunnah yang masuk ke dalam hati, hudurul qalbi, menghadirkan hati waktu sholat, namanya khusyuk. Dalam ilmu fikih khusyuk itu hukumnya sunnah. Kita maunya, tapi kalau wajib, abot. Kalau khusyuk itu menjadi rukun sholat, udah dicoret semua. Rata-rata enggak khusyuk ya. Dalam ilmu fikih maka dikatakan khusyuk itu hukumnya sunnah, menyempurnakan sholat. Andai kata ada orang sholat tidak bisa khusyuk, ya paling tidak fardu kifayah lah gitu. Artinya apa? Ada khusyuknya lah. Sholat dari awal sampai akhir itu ya jangan malaung semuanya, jangan pikiran kemana-mana semua. Paling tidak ada khusyuknya. Pertama wajib khusyuk waktu takbir ihram. Itu wajib itu, karena di situ ada niat. Ya. Nah selebihnya itu sunnah khusyuk itu. Tapi jangan sepelekan. Karena sholat yang baik dihitung dari khusyuknya. Kalau sholatnya itu adalah 3 menit,
khusyuknya 1 detik, nilainya nilai 1 detik doang. Yang lainnya kagak dihitung. Itu kan rugi itu. Maka khusyuk itu bagus dari awal sampai akhir. Tapi konon abot. Tahu abot bu? Abot apa berbaut gitu? Abot ya, berat. Jadi berat. Ada cerita sedikit, mohon maaf Pak, tambah cerita ini nanti kelamaan banyak ceritanya. Konon, mungkin pernah cerita saya. Konon Sayyidina Ali sedang bincang-bincang dengan Rasulullah, dengan bapak mertua tercintanya tentang sholat khusyuk. Karena Sayyidina Ali terkenal khusyuknya ya. Beliau terkenal khusyuknya. Ketika perang perang Uhud atau perang Khandaq, beliau kena panah, tancap di punggungnya. Lumayan dalam, ditarik itu menjerit, dia sakit. Kalau ditarik, karena kalau panah kan ada ujungnya tidak kayak. Lalu pesan kepada sesamanya, tolong cabut kalau aku sedang sholat. Karena sakit kamu sekarang, betul-betul sholat dicabut nggak terasa. Kira-kira ibu bapak gitu nggak? Malah orang sholat segala rasa, segala rasa, ada rasa pegel di kaki, ada nyutan di lutut, ada pusing di kepala, kerasa semuanya. Padahal di luar sholat tuh nggak kerasa. Itu godaan itu. Tapi Sayyidina Ali dibalik, kalau sholat semua tidak terasa, itu terkenal. Tapi suatu saat bincang-bincang dengan Rasulullah, betul kamu bisa khusyuk? Insya Allah ya Rasulullah. Kalau gitu saya coba ya, kamu sholat 2 rakaat saja, dari awal sampai akhir kamu khusyuk hanya ingat Allah. Kalau kamu berhasil nih, aku punya sorban paling bagus, hadiah buatmu, kata Rasul kepada Sayyidina Tarof tuh senjata tuh, sorban bagus buatan Yaman. Sholatlah beliau 2 rakaat, tak Allah. Jadi kalau tanya sholat apa ini? Sholat testing gitu. Nah, sebetulnya sholat mutlak, sholatlah dia 2 rakaat. Udah, bagus, khusyuk terus. Begitu sebelum salam ingat sorban. Wah, aku lulus nih dalam hati nih. Tinggal sedikit lagi, aku mau salam, lulus. Dapat tuh sorban, salam. Gimana? Senyum dia. Tadinya khusyuk, begitu mau selesai saya ingat sorban. Berarti itu gagal itu. Itu namanya sulitnya khusyuk ya. Mohon maaf kita tidak muluk-muluk juga, kita juga ngaku ya. Kadang-kadang suka begitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu, insya Allah ya, relatif khusyuk kalau jadi imam. Di rumah itu tolong ibu jadi imam bagi anak-anaknya. Relatif khusyuk pun yang jadi imam rata-rata khusyuk. Walaupun ada lupanya juga, namanya manusia, tapi lebih khusyuk dibanding makmum. Makmum itu nggak mikir, saya mengikuti imam saja, lalu pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itulah penyakit orang sholat. Tapi imam, aku tanggung jawab. Kalau salah, bubar di sholat. Maka dari awal sampai akhir siap, saya khusyuk. Maka gitu. Jadi maka Allah turunkan berkah sholat itu, rahmat sholat itu untuk imam dulu. Baru dari imam menyebar itu keberkahan tuh. Ibu nggak lihat sih cahayanya. Cahaya orang sholat dari Allah itu pertama turun ke imam. Dari imam menyebar ke orang yang terdekatnya. Makin jauh makin pudar cahayanya itu. Maka jangan pilih belakang bapak-bapak jadi sholat imam sholat ya. Jadi dari imam itu keberkahan turun ke imam. Itu. Jadi secara pengalaman kita betul itu dasar. Apa hukum khusyuk dalam ilmu fikih? Dalam ilmu fikih khusyuk itu sunnah. Ya, karena kalau wajib dari awal sampai akhir mungkin berat banget, nggak ada orang yang mampu melakukan itu. Kemudian kita arahkan kepada kesempurnaan tadi ya. Nah, bapak-bapak yang hormat, itulah kira-kira gambaran kesunahan dalam sholat setelah kita membahas syarat sah, syarat wajib, rukunnya ya, rukun rukun sholatnya baik qauliyah maupun fi'liyah. Nah, sekarang saya ulas sedikit tentang sunnahnya. Dikaitkan dengan rangkaian tadi. Saya sedang mencoba menyusun tulisan itu untuk nanti difotokopikan seperti biasa ya. Nah itu aja dulu barangkali Bapak Ibu pagi ini. Kalau ada pertanyaan silakan kita bincang-bincang lebih bebas melengkapi kajian tentang ibadah, fikih ibadah, khususnya kita masih dalam bab sholat. Sebentar saya mau konfirmasi juga.
tugas saya itu kan materinya fikih ya Ustaz ya. Ya Ustaz ya fikih ya, karena yang lain sudah ada ya. Fikihnya fikih ibadah apa fikih sholat? Fikih ibadah. Berarti habis sholat nanti berlanjut pada yang lain gitu ya. Oh ya, dalam ibadah-ibadah ya. Karena saya dengar sih ada fikih muamalah ada ya yang di sini ya. Nah, jadi saya berarti fikih ibadah dimulai dengan bab sholat. Monggo kalau ada yang bertanya mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, silakan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian ada yang bertanya. Mentang-mentang Pak RW. Enggak, silakan saya Pak. Ya, masalah penjelasan Pak Ustaz yang 7 tulang menyentuh tanah Pak Ustaz. Ini kan masalah pandemi Pak Ustaz. Ada sebagian pro dan kontra memakai masker Pak Ustaz. Iya. Pada saat sujud ini dibuka atau dipakai Pak Ustaz. Karena ada juga yang bilang, wah ini nggak sah dipakai. Ya gitu Pak Ustaz, harus dibuka. Itu mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Mana fotokopinya nih? Ah, sujud. Kayaknya Pak RW waktu itu lagi ke puncak nih. Pak RW lagi ke puncak nih, bab sujud nih. Ajak. Itu Pak RW hadir. Nah, ya. Jadi yang terbuka itu antakuna jabhatuhu maksyufatan. Itu syarat sujud nomor 2. Antakuna jabhatuhu maksyufatan. Di fotokopi ada bab sujud. Ya, bab sujud. Jadi syarat sujud 1 ayat juda ala sab'ati abdoin. Sujud di atas 7 tulang. Oke. Kemudian 7 itu adalah jabhatu. Dahi, tangan kanan, telapaknya, tangan kiri, tegak tuh. Lutut kanan, lutut kiri, kaki kanan, kaki kiri. Hidung ada sunnah, al-anfu sunnatun. Hidung adalah sunnah. Nah, baik. Walaupun sunnah kan tetap harus nempel ke bawah, ke tempat sujud, walaupun sunnah. Tapi masalahnya, apa nempelnya harus langsung mengena atau boleh terhalang? Itu masalahnya. Kan ini masker menghalangi hidung ya. Oke. Jadi ternyata yang harus nempel itu kulit dengan tempat tempat sujud adalah hanya jabhatu saja, dahinya saja ya. Jadi hidung walaupun nempelnya terhalang masker tidak apa-apa. Itu jawabannya ya. Tapi kalau maskernya sampai di sini, nah itu namanya sikamayan. Jadi kok masker di dahi? Emang yang suka batuk itu nong-nong ini suka batuk memang. Batuknya di sini ya. Nah jadi jawabannya betul hidung itu sunnah ditempelkan, tetapi andai kata terhalang oleh masker itu cukup. Jadi yang penting disentuhkan saja ke tempat sujudnya, itu cukup ya. Mengapa pula sunnah? Ini saya sudah ulas. Mengapa pula hidung sunnah? Dalam mazhab Syafi'i ada riwayat Nabi Muhammad pernah sujud meletakkan dahi sebelah atas, bukan dahi sini. Jadi kalau di sebelah atas berarti hidungnya nggak kena. Itu disaksikan oleh sahabat, menunjukkan bahwa hidung mah bukan wajib. Nah, walaupun biasanya nempel juga dengan hidung-hidungnya. Hidung Rasul kan juga mancung ya, sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Sama apa? Gitu ya. Nah, jadi jawabannya hidung itu adalah hukumnya sunnah 1. Kedua, andai kata tidak nempel langsung tidak masalah kalau hidung. Tapi dahi memang tetap harus dibuka dalam sujud, tidak boleh terhalangi oleh apapun. Kemarin kita sudah bahas tentang sujud ya. Begitu Pak ya. Yang saya tanyakan ini masker juga ada yang bilang, wah pakai masker kok bolehnya. Nah, gitu Pak. Itu aja. Itu ada makruhatus sholat. Ya, apa ya? Masker tadi gitu Pak. Makruhatus sholat. Nanti kita ketemu kepada setelah sunnah sholat ada makruhnya sholat. Setelah makruhnya sholat ada mubahnya sholat. Ini masih panjang cerita kita ini. Ya ibarat mau ke puncak kita mau baru digadok gimana ya? Nah, jadi nanti ada makruh sholat, ada mubah sholat, ada batal sholat. Nah, batal baru fatal itu. Oke? Nah, dalam makruh sholat diantaranya menutup mulut itu makruh. Apakah pakai masker atau pakai tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin.
mungkin habis makan jengkol. Makruh sholat menutup mulut. Nah, jadi masker ini hukumnya makruh, Bu. Ya, pakai masker sholat hukumnya makruh. Tetapi ada yang wajib. Wajib mencegah menularnya virus Mbak Corona sama Mas Omikron. Omikron. Nah, karena itu takut menular, wajib kita menjaga. Nah, yang makruh tadi kalah oleh wajib. Gitu. Demi menyelamatkan diri kita dan orang lain, pakailah masker. Karena itu kata para ahlinya antisipasi. Apakah pasti membahayakan? Bukan pasti. Kita hanya mencegah saja. Gitu, Neng. Nah, jadi jawabannya, demi keselamatan orang banyak dan diri kita sendiri, maka tidak mengapa sholat pakai masker. Ya. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kalau nanti sudah pada pulang, itu corona udah pulang kemana? Ke negeri Cina. Omikron pulangnya kemana? Ke Wuhan. Udah pada pulang, kita sudah happy. Silahkan seperti biasa lagi ya. Sekarang tidak ada orang capaka cipiki ya selama 2 tahun. Kayaknya ini juga ya. Nah, misalnya kalau dulu mah laki-laki aja, Bu, cium-ciuman dulu. Di Arab itu dicium laki-laki sama laki-laki ya. Tapi menunjukkan keakraban gitu ya. Alhamdulillah 2 tahun ini tidak ada cium-ciuman itu ya. Pasti orang hati-hati. Jadi begitulah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat, niatnya menghindarkan dari hal yang buruk. Betul, beberapa sahabat kita ini sering saklek dalam hal ini. Wah, itu sholatnya nggak benar tuh pakai masker. Betul ya. Tetapi itu tidak didalami ilmu fikihnya. Jadi ilmunya. Jangan tarik banyak. Itu kan jelas. Betul ya. Ya, karena kalau Pak Yadi itu betul, Pak Yadi itu kan ada jenggotnya. Jadi kalau pakai masker tembus sama jenggot. Maka repot pakai masker ini. Saya aja jenggotnya tipis, nggak kayak Pak Yadi. Itu kalau pakai masker itu kadang-kadang bulu jenggotnya itu ke atas, Bu. Jadi kegigit di bibir itu, waktu ngimamin itu. Aduh, getek, gatel. Jadi waktu baca Bismillahirrahmanirrahim tabarokas, ya, kok masuk ke sini rambutnya, ketekan sama ini. Itu rahasia pribadi. Ya, tapi saya cerita, ada pengaruh memang, terutama yang jenggotnya agak panjang. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak RW. Berikutnya kasihan kelamaan. Ya, Ada lagi, maka silakan. Ini masalah tadi Pak. Iya. Kalau Pak Yadi barangkali kita yang bawa sajadah kecil nggak apa-apa, nggak pakai masker Pak Haji. Ya. Terus yang saya tanyakan ini Pak, kalau di wasol tadi itu Al-Fatihah bla 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 terus tuh, kapan Allah menjawab itu? Apa dikumpul di akhir jawabannya? Ya, baik, ya betul. Tadi saya katakan memang ada di hadis. Saya sudah terangkan tentang Fatihah belum ya? Sudah saya fotokopikan surat Fatihah belum? Nah, jadi ketika membaca surat Fatihah itu dalam satu hadis katakan Allah menjawab yang tadi saya bacakan. Nah, masalahnya apa demi jawaban Allah kita harus betul-betul di wakaf atau boleh diwasol? Sebetulnya itu informasi itu hanya gambaran lahiriahnya ya, gambaran lahir. Hakikatnya Allah menjawab itu tidak perlu waktu bagi Allah untuk menjawab. Hakikatnya. Tapi itu sering masukkan kepada adab membaca Fatihah, adabnya, kesempurnaannya. Tapi kalau kita masuk ke hakikatnya, Allah itu mudah kok menjawab. Bahwa dibaca wasol sampai selesai satu nafas pun bagi Allah itu mudah saja menjawab ya. Itu masuk kategori adab saja gitu ya. Jadi jawabannya itu bukan aturan pokok yang menunjukkan wajibnya di wakaf demi jawaban Allah. Tetapi di wasol kalau memang khusyuk itu juga boleh. Itu jawabannya ya. Jadi bagi Allah menjawab itu tidak membutuhkan waktu. Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan doa. Tapi Fatihah memang isinya doa itu ya. Jadi sering dipakai oleh kita dalam berdoa. Induknya doa itu Fatihah. Maka saya suka katakan
Kalau kita nggak hafal doa yang lain, Fatihah bisa Fatihah saja itu doa. Isinya doa yang baik. Begitu Bu ya. Jadi tidak saklek, tidak berarti sama sekali tidak boleh diwasol. Tetapi ada yang kita diwasol pun itu dibolehkan. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak sama makhluk dengan Allah. Allah. Silakan Ibu. Maka silakan Ibu. Mic-nya digeser. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya ada dua hal. Yang pertama, kesempurnaan sholat itu kan tadi salah satunya yang kita berdiri, membaca iftitah, membaca surat-surat berdiri. Iya. Bagaimana dengan orang yang dalam bepergian misalnya duduk atau sakit tiduran? Apakah mereka tidak mendapatkan kesempurnaan sholat atau memang ada sunnahnya sendiri di saat seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, ini bukan sunnahnya sholat, tapi saya mau tanya sholat sunnah karena suka pengalaman pribadi gini, Pak Ustadz. Saat sholat sunnah tuh kita niatkan sholat sunnah, terus tiba-tiba paket gitu, datang turun buka dulu atau terima telepon dulu. Apakah ada sunnahnya sholat sunnah harus berapa menit setelah sholat fardu gitu? Kalau udah dijeda berapa lama, apakah batal atau seperti apa gitu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini di bab kita ada di al-qiyamu fil fardi. Idza ajaza 'anil qiyam shalla qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin. Lam tata'ayyana liqudihi hayatan mushtaritatan. Bal kaifa qa'ada ajazahu lakin yukrahu bid'ah wa yukrahu ma rijlaihi. Kemudian di fotokopi kita sudah ya. Kalau tidak mampu berdiri maka sholatlah sambil duduk. Bagaimana cara duduk? Sesuai dengan kemampuannya. Itu prinsip. Apakah tidak bisa itu lantaran sakit atau juga ada sebab lain? Ternyata ada sebab lain yang ditanyakan Mbak tadi. Bepergian kita sedang duduk di pesawat, duduk di kereta api, duduk di mobil, kan nggak bisa berdiri. Tapi sudah harus sholat dulu ya. Nah, atau mau sholat, ada yang harus, sholat yang wajib, ada yang sunnah sholat itu. Nah, akhirnya merujuklah kepada riwayat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW naik unta. Sedang naik unta, ada sahabat datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah cuma angkat tangan saja. Dia tetap duduk di atas unta. Belakangan orang pada tahu Rasulullah sedang sholat duduk di atas punggung unta. Nah ini ya, ternyata sholat bisa duduk, itu pertama ya. Kedua, orang sholat tidak boleh menjawab waalaikumsalam, cukuplah dengan isyarat. Nah, ibu pernah naik unta? Belum ya? Nah, tapi naik mobil, naik kereta api, naik pesawat. Nah, itu sama dengan naik unta. Jadi sholatnya bisa sambil duduk, gitu. Apakah pahalanya sama dengan berdiri? Sama. Karena duduknya itu karena uzur, karena tidak mungkin untuk berdiri. Sama juga dengan orang sakit. Orang sakit nggak bisa berdiri, akhirnya duduklah dia. Sholatnya, pahalanya sama dengan berdiri? Sama. Karena orang yang uzur itu oleh Allah tidak dibedakan. Orang yang bantar hudud lah. Orang yang sholat di rumah 4 rakaat, yang di perjalanan jadi 2, kan diskon itu 50%. Ternyata pahalanya sama pahalanya. Jadi apapun dalam hukum ini yang dikasih pilihan, dikasih opsi, maka opsi itu oleh Allah dinilai sama. Nah, secara kebetulan duduknya orang yang tidak mampu untuk sholat berdiri itu dianggap sama saja seperti berdiri dari sisi hukumnya ya. Jadi jawabannya sah dan tetap pahalanya sama. Ketika kita tidak mungkin berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Cuman selisih para ulama. Apakah berlaku juga untuk sholat fardu? Nah ini berselisih para ulama, sholat duduk di kendaraan. Banyak ulama Syafi'iyah mengatakan untuk fardu tetap harus berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah sedang sholat sunnah. Di riwayatnya itu sholat sunnah Rasul.
Maka sholat orang yang duduk di pesawat, Pak RW, ya Pak RW bolak-balik ke Mekah itu. Nah itu di pesawat sampai sholat, itu dalam mazhab Syafi'i, setiba di Jeddah, terus tiba di Madinah, ada waktu sholat ulang. Yang tadi sholat duhur asarnya duduk begini di pesawat, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Karena itu waktunya sholat. Sebagai orang taat, sholat apa adanya. Tiba di sana, ambil wudhu, sholat sempurna. Namanya i'adatus sholat. Itu madhab Imam Syafi'i. Tapi madhab yang lain, kalau di Indonesia termasuk Muhammadiyah, nggak usah, kan tadi sudah. Sambil duduk pun boleh. Nah, jadi sehingga terjadi perbedaan pendapat ya. Sementara yang pertama tadi, iya boleh duduk, tapi sholat sunnah. Rasul kan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat fardu tidak kenal Rasul begitu. Di kendaraan pasti turun. Bahkan kalau ada teman pasti berjamaah. Itulah fardu gitu. Maka terjadilah dua versi itu. Di negeri kita pun dua versi. Di ulama juga dua versi. Memadaikah sholat seadanya di kendaraan untuk sholat fardu? Nah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya dihormati waktu, nanti diulang lagi sholatnya kalau sudah memungkinkan. Pendapat kedua, boleh, sudah mencukupi. Pertanyaannya tadi, pahalanya sama kalau ikutin peraturan tadi. Yang kedua, berapa lama jeda dari sholat fardu ke sholat sunnah gitu Neng ya? Nah, habis fardu duhur mau ba'diyah, tapi ternyata neng nong paket paket apa nih? Nasi padang. Nasi padang datang. Nah begitu. Ternyata gimana nih? Saya pergi dulu, saya ambil dulu. Nah dapat ambil belum? Oh iya. Jawabnya boleh nggak diundur? Boleh Neng. Yang penting waktu zuhur masih ada. Sampai mepet ke asar masih boleh? Masih. Jadi itu ba'diyah zuhur. Yang penting di waktu zuhur belum masuk ke asar, masih sah. Gitu ya. Ba'diyah asar tidak ada. Ba'diyah asar tidak ada. Ba'diyah maghrib yang penting belum masuk isya. Ba'diyah isya yang penting belum terbit fajar. Ba'diyah subuh yang penting nggak ada. Nggak ada. Begitu ya, jadi ya. Nah, berapa jeda lamanya itu terserah. Maka orang ada yang diselang oleh zikir dulu macam-macam boleh ya. Tetapi biasanya orang itu kalau diundur-undur jadi malas, ujungnya mah enggak dah. Nah jadi yang bagus tidak lama lah setelah fardunya ba'diyah. Tapi kalau ada hal lain seperti tadi menundanya boleh ya. Bahkan saya pernah cerita ke Bapak Ibu, ada ba'diyah yang dikodok. Sudah saya terangkan di sini. Ba'diyah dikodok. Siapa? Rasulullah. Habis sholat zuhur datang kiriman barang-barang dari daerah untuk dibagikan ke sholako. Sibuk habis selesai sholat zuhur, sibuk di masjid urusin terus, barangnya banyak. Asar ya belum ba'diyah. Asar azan bilang sholat asar. Sholat asar nggak ada ba'diyahnya kan selesai, tapi selesai sholat asar selesai juga bagi pulanglah ke rumah. Mungkin kebanyakan oleh kita capek ya. Tapi sampai di rumah sholat sunnah 2 rakaat. Ummu Salamah nanya, ya Rasulullah, kok habis asar ada sholat sunnah? Apakah diperintahkan begitu? Oh tidak. Aku tadi sholat duhur, habis duhur ngurusin barang-barang sampai asar. Udah sholat asar, nah aku sholat duhur tadi agak sempat. Sholat ba'diyah duhur yang agak sempat. Jadi ba'diyah bisa dikodok. Tadi sahih itu. Jadi menunjukkan tadi apalah yang dipertanyakan, sepanjang waktunya masih ada silahkan. Andai kata dikodok pun masih punya. Tapi kalau ada alasan tidak sempatnya gitu ya. Kalau sengaja maka aja lah ba'diyahnya dikumpulin sebelum tidur. Di ba'diyah semua misalnya. Tentu saja tidak untuk melalaikan seperti itu. Makasih Neng gitu ya. Masih ada? Iya. Nih sahabat saya nih dari ini dan untuk takim bukan doa muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau masa mengenai ini apa? Masa tadi nazom dan nazar tadi. Ya. Kalau kita berucap tahlil, Ya. seperti ada yang bilang
Yang menyebut la ilaha illallah, tidak panjang gitu. Ya. Demikian. Ya. Jadi tahlil itu saya juga tidak tahu yang dusun itu siapa, tapi sudah populer di negeri kita ini, sudah begitu susunannya. Tapi diduga itu para penganut torekoh ya, dari pertama hadiah kepada Rasulullah dan para wali, lalu bacanya Fatihah, lalu ada Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ada beberapa ayat Al-Baqarah, lalu masuk pada zikirnya, maka disebutlah tahlil. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah itu nazar atau nazom? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nazar. Jadi bukan nazom, maka terikat oleh hukum bacaan tadi. Jadi itu tidak dibenarkan sebetulnya kalau mengucapnya tidak sesuai. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha semuanya. La ilaha. Nah, maaf ya, mungkin kita cermati juga nih. Ada baca, mohon maaf nih, di Tasik itu saya tidak jauh jaraknya dengan Abah Anom, yaitu Suryalaya, ya, tuh WN tetanggaan juga kali itu. Jadi itu saya masih ingat masa kecil itu, karena zikirnya kan keras, itu Naksabandia ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan. Ada yang lebih cepat lagi dari situ. Kelihatannya memang tidak sesuai dengan kaidah bacaan. Ya. Nah, saya serahkan kepada para ahlinya, mungkin masih ada panjang itu. Tapi tidak kelihatan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la itu ada panjang. Walaupun kita tidak bisa lihat notnya berapa ketuk gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tetap harus ada panjang. Tetap jadi la ilaha. La yang pertama dengan i pasti beda. Karena i pendek, la panjang. Asal ada beda sudah sah. Yang satu panjang la, yang satu i kan beda. La ilaha, i-nya pendek, la-nya panjang dikit, itu sudah sah. Asal panjang dikit. Tapi kalau sama dengan pendek, dianggap pendek. Beda dengan yang pendek, dianggap panjang. Itu ya. Nah, jadi itu sudah sah seperti itu. Tapi saya baca dalam kitab-kitab tasawuf, yang bagus itu adalah la-nya panjang. Bahkan di situ tempat kita memasukkan energi ruhiyah. Maka dalam tahlil itu kombinasi itu, Pak. Ada yang dibaca pendek-pendek tadi, la ilaha illallah, la ilaha pendek ya. Nanti belakangan la ilaha illallah. Jadi rupanya dua cara dipakai dalam tahlilan ini. Cerdas nih penyusunnya ini. La ilaha illallah, diikuti oleh semua. Nah, ini sedang mempraktekkan yang khusyuknya tadi. Kalau yang tadi karena mengejar target 129 berapa? Kenapa 129? Rata-rata orang 100 aja ada cepet dah. Ada yang 33, ada yang 41, ya, ada yang 70. Tapi di beberapa kitab tidak mengajukan 129 itu. Ya. Nah, itu karena mengejar target maka dibaca pendek-pendek. La ilaha illallah, la ilaha. Yang penting bagi mereka itu khususnya memasukkan kalimat tauhidnya. Soal ucap itu hanya lisan saja. Jadi mereka fokus ke situ, ya. Tapi sebetulnya saya ingin saran selain memasukkan kalau bisa tadi ya, paling tidak i-nya dengan la tidak sama. La ilaha illallah, la ilaha, masih panjang tuh, Pak. Tapi la ilaha illallah, la ilaha itu berarti tidak sama semua. Jadi bagusnya tetap ada beda. Itu sah asal ada beda ya, karena untuk mengetahui panjang pendeknya bandingkan yang panjang dengan yang pendek. Ya, kalau sama salah. Tapi kalau tidak sama, yang panjang lebih panjang sedikit dari yang pendek sudah dianggap panjang, gitu ya. Tapi tadi saya katakan ada di kitab-kitab tasawuf itu justru la itu panjangkan kalimat itu, ilaha al-mudud, bahkan di situ ada pahala khusus ketika dipanjangkan. Nah itu kira-kira besar ya. Jadi itu kalimat nasar ya.
Jadi kalimat azan itu nasar, zikir-zikir yang apa namanya, yang kalimatnya lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku itu nasar. Jadi yang natom itu tidak banyak, itu biasanya karangan para ahli sastranya saja. Tapi kalau firman Allah dalam Al-Quran, zikir-zikir yang warid dari Rasulullah itu semuanya adalah nasar, sehingga membutuhkan cara baca yang baik. Demikian. Ada lagi Pak? Cukup? Ada satu Pak Ustadz, Ada. tadi dilengkapi Ya. takbir sudah disampaikan, Ya. tapi mengangkat tangan dalam satu adegan itu ada berapa kali mengangkat ke? Nah, Rabbul Yadain ya. Rabbul Yadain fi shalah, pertama di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika mau ruku, Allahu Akbar ya. Ketiga, ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Sudah berapa tuh? 3. Mau sujud angkat enggak? Enggak. Bangun dari sujud pertama enggak? Enggak. Dari sujud kedua juga enggak. Yang keempatnya dari tahiyat awal. Kalau sholat itu 3 rakaat, setelah rakaat kedua tahiyat awal, bangun berdiri, angkat lagi tangannya, ya. Jadi 4 tempat untuk disunahkan mengangkatkan tangan. Tadi saya katakan sampai di mana ngangkatnya, ini sering orang bertengkar gini kok, kayak jurus Cimande. Nah, gitu ya, jagonya tadi Cimande. Nah, ada yang begitu. Kenapa? Hadwa mangkibai. Waduh, dalilnya Imam Bukhari. Hadwa mangkibai, sampai ke sejajar bahu. Allahu Akbar. Ya, tapi rupanya dia nggak baca. Ada juga hadwa uzunai, telinga. Dia rupanya nggak baca di situ. Jadi ternyata hadisnya ada 2 macam. Ketinggian tangan waktu mengangkat. Satu hadwa mangkibai, bahu. Kedua, hadis kedua, hadwa uzunai, telinga. Nah, akhirnya apa? Para ulama-ulama Syafi'iyah itu dua-duanya itu saling melengkapi. Kita punya tangan kan panjang dari sini sampai sini, telapak tangan itu. Ini ada di bahu, ini ada di telinga. Udah dua-duanya dipakai, ya kan? Ini rata ke bahu, yang atas rata ke telinga, dipakai dua-dua hadis. Jadi kalau yang begini telinganya nggak dipakai, ini pakai telinga, pakai bahu. Itu ketinggian mengangkat tangan. Oke? Kemudian telapak tangannya dihadapkan ke kiblat, jari-jarinya lurus dan tidak usah tegang. Tangan kita santai saja. Allahu Akbar. Begitu itu dalam baca. Imam Hanafi lain lagi. Imam Hanafi mengatakan laki-laki sampai ke telinga, perempuan cukup sampai bahu. Gitu. Ya sudah. Tapi itu hukumnya sunnah. Jadi beda-beda sikit, maafkan saja, nggak apa-apa. Sama-sama tujuannya melaksanakan aturan ya. Demikian Bapak yang terhormat, mohon maaf lebih kurangnya kepada semua yang hadir. Tidak terasa 6:30 lewat ini, kelamaan itu tadi. Mesti ada itu bayaran lemburnya Pak RW. Mohon maaf ya, kok di situ saya kok kayaknya mau nanya Pak RW itu, kasihan. Pak RW Pak Hadi Sarmada, Pak Ketua DKM. Ya. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak RW, Iya. Iya. sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Iya, iya. Ini mengusulkan mengenai ke Pak. Iya. Nanti waktu talim yang berikutnya Iya, iya. dipraktekin gitu, saya mulai Allah nanti Pak Ustadz yang katakan yang mengitunya ada kita yang melaksanakan. Ini kan tadi dijelasin Pak Ustadz malah gimana, nanti mungkin dokter yang jelasin Pak Ustadz di depan kira-kira gitu diperagakan ya. Peragakan. Oh iya, boleh. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan praktik. Kita akan namanya diperagakan ya. Diperagakan praktik pelaksananya dari tata cara sholat tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan usul diterima ya. Mudah-mudahan nanti kita laksanakan. Lalu
diperhatikan oleh semua. Kayaknya harus pakai meja tinggi. Biar ditonton oleh semua gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama. Jadi masalahnya bukan cuma terawih saja, itu kan sholat yang fardu ya. Tapi terawih memang akan lebih digiatkan di saat bulan Ramadan. Terima kasih Ibu yang hormat, mohon maaf dari kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.